Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Angga selaku guru pengampu mata pelajaran biologi di kelas 11 MIPA 1 dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahaya ini, izinkan kami dari kelompok Bronkus untuk mempresentasikan materi yang berkenaan dengan gangguan pada sistem reproduksi. Adapun penyakit yang akan kami bahas adalah penyakit Chlamydia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari absen 8 yaitu Dwi Pratnya, kemudian absen 30 Sepna Anggreni, absen 36 Dian Novianti, absen 45 Dian Kusuma, dan absen 48 Ngurah Yoga. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu untuk mengetahui dan mempelajari bahaya penyakit menular seksual Chlamydia akibat dari pergaulan bebas pada anak di bawah umur. Baik teman-teman, mari kita lanjut pembahasan kita pada fase 1. Fase 1, orientasi siswa pada masalah. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan tentang fase 1, yaitu orientasi siswa pada masalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak dulu video yang ada pada PPT terlebih dahulu. Mencengangkan, miris, prihatin, 3 kata ini yang menggambarkan perasaan saya dan mungkin juga Anda ketika mendengar kasus ini. Siswi dan siswa SMP melakukan perbuatan asusila karena disuruh temannya. Lebih memprihatinkan lagi karena ternyata yang merencanakan dan merekam video asusila ini juga masih duduk di bangku SMP dan berjenis kelamin perempuan. Dan berontak akhirnya FP melepaskan korban dan korban turun tangga pulang sendiri. Hati ayah mana yang tak hancur mengetahui bahkan menyaksikan video putri di bawah umurnya melakukan tindakan mesum asusila. Video yang kemudian bahkan beredar di masyarakat luas. Sebagai teman sama bapak gitu, saya bilang sama aksen dia, benar atau buruk, kamu tetap anak saya. Kamu tanya sejujurnya apa yang terjadi. Lebih memukul hati karena ternyata perekaman video asusila murid SMP ini berlangsung di sekolah, ditonton beramai-ramai dan direkam siswi SMP lainnya. Tak kurang dari 6 siswi yang terlibat. Saya kira kecolongan tidak, karena kita sudah menyisir anak itu agar turun, agar pulang gitu kan. Kecuali yang ekskul. Cuma di tengah-tengah kita kami lagi sholat Jumat, semuanya bapak ibu guru yang laki karyawan, termasuk satpam, lagi sholat Jumat, rupanya mereka masuk lagi. 6 siswi SMP meminta teman perempuannya beradegan seksual dengan adik kelas dan merekam dengan telepon genggam. Semuanya anak di bawah umur. Dan ternyata sudah 3 kali terjadi. Mengapa? Ya, ini disimpulkan memang kejadian perbuatan mesum tersebut suka sama suka ya. Namun kita telah memeriksa pihak AE sebagai pemeran wanita dalam rekaman tersebut. Ada keterangan yang perlu dikonfirmasikan dengan keterangan sebelumnya, ya, yang dikatakan agak dipaksa. Ya temannya yang maksa itu. Harus melakukan itu gitu. Ya, karena dia diancam gitu, katanya dia ada video, ada segala macam itu kan. Udah dari awal dia punya sesuatu yang buat anak saya gitu. Dia takut sekali gitu. Dia rapotnya jelek aja takut.
Apalagi sampai dia harus dikeluarin sekolah, bagaimana ya kalau... Suka sama suka atau dipaksa bukan menjadi perhatian utama kami. Yang membuat tak habis pikir, ada apa dengan remaja-remaja kita? Penelusuran kami selanjutnya bahkan menemukan ada kasus seks bebas di bawah umur yang lebih mencengangkan. Perkosaan oleh anak sekolah dasar. Nah, setelah kita amati video tersebut, dapat kita analisis bahwa video tersebut mengabarkan tentang kejadian asusila di lingkungan sekolah. Terdapat seseorang siswi di sekolah tersebut yang masih di bawah umur yang diperkosa oleh siswa di sekolah tersebut. Kasus ini dapat terjadi karena rendahnya pengawasan dari tenaga pendidik kepada siswa yang bersangkutan, terlebih lagi yang masih di bawah umur. Apabila kita tinjau lebih dalam, kejadian seperti ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi. Fase 2, mengorganisasi siswa untuk belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang akan dipecahkan. Yang pertama, rendahnya pengawasan tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur dapat menimbulkan pergaulan bebas yang berdampak pada kesehatan sistem reproduksi. Yang kedua, pergaulan bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem reproduksi. Adapun hipotesis yang kami temukan antara lain, yang pertama, adanya pergaulan bebas dapat berdampak pada gangguan sistem reproduksi. Yang kedua, pergaulan bebas dapat menimbulkan penyakit menular seks, salah satunya yaitu chlamydia. Dan adapun juga rumus permasalahan yang akan kami pecahkan. Yang pertama, apakah pergaulan bebas dapat berdampak pada kesehatan sistem reproduksi? Yang kedua, bagaimana penyakit chlamydia bisa timbul hanya dengan pergaulan bebas? Nah, berikutnya kita akan masuk ke faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan salah satu gangguan pada sistem reproduksi, yaitu penyakit chlamydia. Yang pertama adalah pergaulan bebas dan melakukan hubungan seks di bawah umur. Pergaulan bebas apabila tidak disikapi dengan baik dapat membawa pengaruh-pengaruh negatif seperti seks di luar nikah maupun seks di bawah umur. Nah, hubungan seksual ini apabila tidak dilakukan dengan edukasi yang tepat maupun cara yang tepat dapat meningkatkan penyebaran penyakit seperti salah satunya chlamydia. Yang kedua adalah seks beresiko tanpa alat pengaman. Hubungan seksual yang beresiko tanpa alat pengaman juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Jadi dalam hubungan seksual ada baiknya kita menggunakan alat pengaman seperti kondom untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada kehamilan. Dalam masa kehamilan, apabila si ibu telah terjangkit penyakit menular seksual seperti chlamydia, penyakit tersebut dapat diturunkan melalui anaknya, yaitu janin dalam kandungannya. Yang keempat adalah seks dengan berganti-ganti pasangan. Nah, apabila hubungan seksual dilakukan dengan berganti-ganti pasangan juga dapat menularkan berbagai penyakit. Maka dari itu hubungan seksual ada baiknya dilakukan hanya dalam hubungan pernikahan saja. Kemudian yang kelima ada telah mengidap penyakit menular seksual. Apabila seseorang telah mengidap penyakit menular seksual, maka persentase terjangkitnya penyakit chlamydia dan penyakit lainnya itu juga akan semakin tinggi dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah cara membersihkan alat kelamin yang kurang tepat. Apabila kita tidak membersihkan alat kelamin kita dengan benar sesuai cara yang tepat, dengan tangan yang kotor maupun air yang digunakan itu kurang baik, maka akan memicu kuman, bakteri itu akan lebih mudah mengontaminasi alat kelamin kita sehingga menjadi tidak bersih dan juga akan mudah terserang berbagai penyakit seperti salah satunya chlamydia. Nah, tadi kita sudah membahas faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual yaitu chlamydia. Sekarang kita akan membahas solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari dan mencegah penyakit tersebut. Yang pertama adalah menghindari pergaulan bebas. Dengan menghindari pergaulan bebas dan senantiasa menjaga diri kita sendiri, kita dapat mengurangi persentase terjangkit penyakit menular seksual dan menjaga kesehatan diri kita. Yang kedua, yaitu melakukan hubungan seksual pada waktunya dan dengan menggunakan alat pengaman. Ini artinya kita melakukan hubungan seksual yang aman dalam status pernikahan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan menjaga
orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga yaitu setia pada pasangan. Nah, inilah kenapa hubungan seksual ada baiknya dilakukan pada saat pernikahan dan hanya dengan satu pasangan saja, sehingga kita dapat menghindari penyakit menular seksual dan melindungi dan orang-orang yang kita sayangi. Yang keempat yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kita dapat menghindarkan diri dari penyakit-penyakit menular seksual dan juga membuat diri kita bisa menjalani hari-hari dengan baik. Yang kelima yaitu membersihkan alat kelamin dengan cara yang benar. Membersihkan alat kelamin itu harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dibersihkan dari depan ke belakang, serta dengan menggunakan air bersih dan dalam keadaan tangan yang bersih. Yang terakhir adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Dengan mengisi waktu luang kita dengan melakukan hobi-hobi yang positif, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kreatif dan produktif, serta menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Fase 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kita mulai pembahasan kita pada apa sih itu klamidia? Klamidia atau chlamydiasis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang baik pria maupun wanita melalui adanya kontak seksual. Berikut adalah gambar serviks yang telah terinfeksi oleh penyakit chlamydia. Selanjutnya kita bahas adalah kasus penyakit chlamydia ini. Berdasarkan laporan pemerintah Inggris, permintaan di layanan kesehatan seksual dan reproduksi meningkat tajam yang disebut sebagai akibat dari adanya perubahan perilaku masyarakat. Laporan tersebut menyoroti jumlah infeksi menular seksual yang tercatat di antara yang berusia di atas 65 tahun meningkat sejumlah 20%. Dari awalnya 2.280 pada tahun 2017 menjadi 2.748 pada 2019. Dikutip dari The Guardian, meluasnya penggunaan aplikasi kencan menyebabkan meroketnya kasus infeksi menular seksual. Peningkatan terbesar terjadi pada penyakit gonore dan juga chlamydia. Nah, adapun gejala-gejala yang timbul pada manusia saat terjangkit penyakit chlamydia ini. Yang pertama pada perempuan yaitu ada rasa terbakar pada saat buang air kecil, keputihan sangat berbau, dan saat berhubungan badan, vagina terasa sakit dan juga bisa mengeluarkan darah setelahnya. Kemudian pada laki-laki tidak jauh atau tidak selalu berbeda dengan perempuan, yaitu mengeluarkan cairan pada penis, lalu adanya luka bakar atau terasa terbakar saat buang air kecil, luka pada penis biasanya terasa gatal atau bahkan sakit. Pada saat berhubungan badan, penis akan terasa sakit, dan yang terakhir biasanya ada rasa sakit atau bengkak di salah satu atau kedua buah sakar. Fase 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berdasarkan pembahasan yang telah kita presentasikan, adapun dapat kita simpulkan bahwa seks bebas adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang dapat menimbulkan risiko penyakit chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan alat pengaman. Baik pria maupun wanita, segala usia pun bisa terkena chlamydia. Gangguan sistem reproduksi ini dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, di antaranya pergaulan bebas, kehamilan, hingga berhubungan seksual di bawah umur. Faktor-faktor tersebut dapat kita hindari dengan cara menghindari pergaulan bebas, membersihkan alat kelamin dengan benar dan tepat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta tidak melakukan hubungan seksual di bawah umur. Dengan solusi ini, diharapkan penyakit chlamydia dapat dihindarkan dan dapat mengurangi kasus chlamydia di dunia. Baik teman-teman, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai penyakit chlamydia. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.